Ya, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kumpul dalam suasana yang bahagia pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan tahun ajaran 2023-2024 di SMP Islam Tahasus Kosabar Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, tanahku, hidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Saya kalau ada bilang semangat pagi anak-anak, pagi, 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 yes, gitu ya. Oke, saya ulang lagi, semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 yes. Tangannya pagi-paginya, ayo semua yang putra, Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kenikmatan panjang umur sehingga pagi hari ini kita mengadakan kegiatan P5. Apa itu anak-anak P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengikutinya dengan baik, disiplin, jangan sampai ada yang bolos. Untuk semua anak-anak ya, diingat bahwa P5 ini ya di dalam kegiatan sekolah kita itu wajib karena kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Ya, sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita memilih itu 3 tema di dalam satu semester, satu tahun, semester gasal dan genap. Untuk tahun ini kita memilih tema dengan gaya hidup berkelanjutan. Maka dari itu pagi hari ini saya wajib akan membuka kegiatan P5 ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita selama mengikuti kegiatan P5 ini diberikan kesehatan, panjang umur, tidak ada halangan suatu apapun, sukses, lancar, jaya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Diridhoi wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiniyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan pembagian kelompok dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP Islam Tahasus Kolsaba tahun pelajaran 2023-2024. Kelompok 1, maaf ya, ada Muhammad Thoriqul Mustaqim, Apri Wijaya, Muhammad Aska Amalik, Agis Kansi Maulana, Fahri Nazril Ubaidillah, Amalina Nurrahmah, Alifah Nur Hayati, dan Nailam Roatina Indah, dan Dona Arnanda Putri. Selanjutnya ada kelompok ke-9 dan 10, yaitu yang pertama Ilvia Azalia Afla, Nafiza Nifatun
Niswa, Nur Intan, Zidna Atik Maula. Kemudian ada Shirley Julina, Putri Meisha, Griselda Ababil, Fitriani, dan Umi Nalatul Muna. Nanti koordinatornya bersama Pak Najib. Selanjutnya ada kelompok 7 dan 8 dengan koordinator Bu Yuni Puspitasari. 1. Naila Arina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk yang kelasnya Pak Najib sama Bu Yuni, kita di ruang kelas 9A, yang ruang di dekat kantor guru. Untuk yang putra nanti di sini, kalau ada yang belurut, ada yang nggak ikut mengikuti, saya diskualifikasi. Ya. Pokoknya untuk anak kelas ini yang tidak ikut saya diskualifikasi, anaknya tak coret ya, dari P5 nanti yang mengikuti ya. Jadi akan dibagi kelompoknya. Silakan anak putri mengikuti saya menuju ke ruang sana. Saya akan bagikan nanti materi modul ajar modul P5-nya di kelas ya. Saya sama Bu Yuni. Nanti yang di sini Bu Dwi, Bu Ulin sama Bu Mawar memandu ya. Itu ya, terima kasih. Yuk silakan untuk anak-anak. Kenapa nggak boleh di luar? Aku pengen di luar sih. Nanti kita hasil karyanya di luar. Nanti di bawah tidak apa-apa. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Tangannya semangat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Terima kasih anak. Sebelum kita buka, kita berdoa bersama-sama dulu. Dipimpin oleh Mbak Nilam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim ya Razaqu ya Karim. Rabbitah qulubana futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim ya Kamu bantu sama guru yang di sana. Rabbitah Nanti kalau sudah siap. qulubana futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim ya Razaqu ya Karim. Rabbitah qulubana futuhal arifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil walidayya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya rabbana anta mahusna ridha kamat hubuna dunyana wa ukhrana ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus ya salam ya muhaimin ya aziz ya jabbar mutakabir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qadir ya basitu ya hafid ya rafi'u ya mu'iz ya mudillu ya sami ya basiru ya hakam ya alu ya latifu ya khabiru ya halim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya
Ali, ya Kabiru, ya Hafid, ya Muqitu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Rakibu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'itu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakilu, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Muhi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wazid, ya Mazidu, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dhahiru, ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru, ya Tawwabu, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'ufu, ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Muni, ya Mani'u, ya Adhar, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warisu, ya Rashidu, ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wa sur'ala uyubina wa sur'ala nusonina wa ba'da rojatina wa zina iman afiya wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sayyid sadana daiman hayatina ila khairi qaribna ani syarri ba'idna wa qurba rajauna akhiran linalmuna balil maqasidana wa bihawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah untuk doa sudah diawali. Baik, sekarang Pak Najib akan menyampaikan tentang P5. Ya, didengarkan dengan sesama apa itu P5. Biar nanti kita semua tahu apa itu P5. Itu gambaran tentang proyek P5. Yaitu apa tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang nanti akan kita bahas, anak-anak silakan Proyek penguatan profil menyaksikan Pancasila. video yang Pak Najib paparkan. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk Oke, ada berapa tema-tema P5? Yang pertama apa? Bangunlah jiwa dan raganya. Mbak Nilam, ayo Ketinggal. konsen. Ya, konsen. Yang kedua apa? Berekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, berarifan lokal, 6 kewirausahaan.
dan suara demokrasi. Ini adalah tema-temanya P5. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan cubla-cubla suang, jamu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan dari batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya. Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak guru di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam P5, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyentuh keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap pelajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, alhamdulillah kita sudah menonton terkait dengan apa tadi? Mengenal proyek penguatan profil pelajar apalagi P5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik anak-anak. Baik, sekarang untuk lebih semangat lagi kita akan menonton ya lagu yang sudah dipopulerkan terkait dengan pelajar Pancasila. Mungkin anak-anak bisa sambil nyanyi, tidak apa-apa ya, sambil nyanyi dan mendengarkan atau menyanyi bersama-sama, tidak apa-apa. Ya, biar pada paham, tahu ini adalah lagu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yuni akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan tempat sampah dari botol atau galon plastik bekas. Nanti kalian akan menyaksikan video yang Bu Yuni putar, ya, menyaksikan video yang Bu Yuni putar. Nanti kalian akan memahami video itu. Kemudian kalau perlu dicatat, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kan. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, Bu Yuni putarkan videonya. Ya, ini dibesarkan. Tidak. P5 ini sedikit tentang P5 adalah sesuai kepanjangannya pasti sudah tahu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Barangkali di sini ada yang suka mendesain barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang yang baru, lalu bisa dipakai lagi, seperti contohnya botol plastik ini. Aku punya gagasan, aku punya pemikiran membuat botol plastik menjadi sebuah rumah botol. Di dalamnya aku isi boneka-boneka, barangkali ada yang seperti itu. Nah, P5 ini tujuannya adalah memberikan tempat bagi kalian untuk menyalurkan bakat-bakat terpendam itu, ya. Menyalurkan bakat-bakat terpendam itu. Nah, untuk botol plastik sendiri nanti, ya, setiap kelompok nantinya akan membuat sebuah kreasi berupa tempat sampah. Kalau untuk botol yang besar, kalau untuk botol yang kecil, bisa pot bunga, bisa tempat pensil, apalagi tempat minum lagi. Nah, kalau botol-botol plastik ini yang tidak terpakai sebanyak ini, ya kan, misalnya kita satu hari itu kita minum 1 galon, satu orang kita minum 1 galon misalnya. Dalam kelas ini sudah ada berapa orang? 30 ya, 30 galon sehari. Galonnya kemana? Sampah. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu adalah mengajak kalian untuk lebih mencintai lingkungan. Ya, lebih mencintai lingkungan. Lebih mencintai lingkungan. Oh, tidak mampu. Gila. Oh ya, betul Mbak Dina. Nah, salah duanya ini memanfaatkan botol-botol 30 galon sehari itu untuk digunakan sebagai barang-barang yang bisa kalian manfaatkan kembali di lingkungan sehari-hari, contohnya tempat sampah gitu. Gaya hidup berkelanjutan yang kita optimalkan pada P5 kali ini adalah itu. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Ulangi yuk,
bersama-sama. Redus, Reyus, Raikel. Jadi nanti kalian bersama kelompok kalian akan memanfaatkan botol galon ini sebagai tempat sampah atau tempat pensil atau pot bunga. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Selain itu, kira-kira apa? Ada ide selain tempat sampah, Bu? Apa? Mbak Dina? Mbak Siva? Mbak Milwa? Oke, ya. Oh, betul. Berarti untuk tempat semai ya kan? Untuk tempat semai toge saya habis panen kacang hijau. Akuarium boleh nanti kasih ikan kecil-kecil ya. Oke. Sudah ada gambaran semuanya. Saya dan kelompok saya mau bikin ini ya. Mbak Dina, Mbak Naila. Saya dan kelompok saya akan bikin ini. Oke, sudah ada gambaran ya? Oke, Bu. Bu Yuni rasa tidak ada yang perlu panjang lebar lagi karena sebentar lagi kalian action untuk menyalurkan bakat terpendam masing-masing dari kalian ya. Para desainer muda ini ya. Semoga setelah ini kalian akan menciptakan karya yang luar biasa menakjubkan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Laksanakan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Hari ini Bu Yuni akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan bekerja dengan kelompok untuk menciptakan sebuah karya yang estetik luar biasa, karya yang membahana, cantik, nian, indah, mempesona dan sebagainya ya. Dengan botol galon bekas, le mineral serta ini ya, ada yang ukuran tanggung, botol aqua ukuran tanggung juga. Nanti silakan kalian koordinasi dengan kelompok untuk menciptakan karya yang menakjubkan. Bu Yuni bagikan kelompoknya terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu ada Mbak Friska, kelompok yang kedua Mbak Milwa, Mbak Naila Alifa dan Mbak Siflana Arusida. Kelompok dua Siti Isholisah, Ana Rosatul Farida, Intan Aprilia dan Elia. Kelompok 3 Naila Arina Dinal Haq, Zahra Ulutfiyah Muzafiroh, Aisyah Najwa Fatkur Rosyad, Cahya Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yeah. Ya, oke. Ada yang bisa nyanyi Garuda Pancasila? Semuanya bisa. Oke, kita action nyanyi Garuda Pancasila. Oke, hitungan 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyatnya makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila. Dua, 3, 4. Bulan sosial bagi seluruh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, Pak Najib, kalau melihat antrian itu mengucapkan atau menyanyikan Garuda Pancasila, itu semangatnya 45. Seperti saya muda lagi. Oke, setuju ya? Oke, baik. Jiwa Pancasila harus tertanam pada diri
video sekaligus bisa memahami tentang plastik. Sekarang kita akan menonton video bagaimana sampah plastik galon atau apa ini? Galon atau botol? Ya. Botol atau galon? Dua-duanya akan disulap menjadi sebuah barang yang istimewa. Kreatif. Dina, kelompok apa ini Mbak Dina? Kelompok 7. Rencananya Mbak Dina mau buat apa? Mau buat itu loh Pak, kayak ya.
10. Rencana mau buat apa Mbak Sifla? Mau buat tempat pensil. Tempat pensil. Sadarilah masa